Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Sobat Muin TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Deden Irwandi dalam acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan di hari ke-25 ini. Kita kedatangan tamu spesial, Kiai kita di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustaz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih di hari ke-25 masih tetap semangat ini. Ya, Akhir-akhir Ustaz ya. Nah, berbicara mengenai Ramadan ini Ustaz. Tapi sebelum nanti kita masuk ke materi dan pembahasan kita pada sore hari ini, sedikit ingin kita berbincang terlebih dahulu sebelum kita masuk pembahasan. Nah, ini kan akhir Ramadan nih, Ustaz. Akhir Ramadan nih kira-kira apa nih kiat-kiat dari Ustadz Asep buat jamaah sekalian pemirsa Muin TV agar tetap semangat menjalankan ibadah puasa nih? Ya, yang saya alami dan mungkin berdasarkan pada pembacaan saya terhadap beberapa Al-Quran atau hadis Rasulullah, kita berangkat kepada hadis-hadis bahwa semakin lama masuk pada akhir bulan Ramadan itu semakin mengencangkan ikat pinggang. Oh, semakin dikencangkan lagi pinggang. Ya, mengencangkan ikat pinggang itu semangat untuk beribadah. Masya Allah. Semangat beribadah. Karena kita akan, insya Allah nanti akan menggapai apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang penentuan kebaikan kita untuk selamanya. Katakanlah lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Berarti memang semakin akhir harus semakin lebih semangat, Ya, jangan makin lemes ya. Betul. Karena ada keutamaan di 10 malam terakhir itu Ustaz ya. Walaupun memang ini apa ya, ujian dan cobaan ya. Karena saya lihat kan di hampir setiap Ramadan itu minggu pertama masuk pada minggu kedua itu semakin berkemajuan. Apa nih yang berkemajuan ya? Berkemajuan itu sopnya. Sopnya yang berkemajuan, Masya Allah. Saya lihat di tempat saya sudah mulai itu. Udah yang mulai. tadinya penuh, ini sudah mulai berkemajuan. Masya Allah. Tapi bukan berkemajuan Muhammadiyah. Sopnya yang berkemajuan ya. Oke, pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, pemateri kita sore hari ini adalah Ustadz Asep Salahuddin yang akan membahas mengenai Hari Raya Id bertepatan dengan hari Jumat. Karena memang berkembang di masyarakat itu, bagaimana kalau misalkan Hari Raya Id itu, ya Hari Raya Id itu bertepatan dengan hari Jumat. Ada 2 sholat di sana yang kemudian harus kita tunaikan, Ustadz ya. Nanti akan dibahas juga oleh Ustadz Asep. Sholat Id dulu, kemudian apakah kita harus tetap sholat Jumat di siang harinya? Nah, ini yang akan kita bahas. Karena memang ini adalah hal-hal yang bisa dibilang jarang terjadi Ustadz ya. Cuma ini penting untuk kita bahas sebagai seorang muslim yang menjalankan itu semua. Baik, tanpa berpanjang lebar karena ini pembahasan yang penting dan kita juga kedatangan tamu yang insya Allah luar biasa, menjadi kiainya Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Ya, silakan Ustadz Asep. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mungkin urun rembuk lah dengan apa yang pernah saya pelajari dari beberapa narasumber atau mungkin juga dari sumber-sumber yang lain ya, bahwa ketika akan terjadi hari raya pada hari Jumat, ini kan mungkin yang perlu ditepatkan gini bahasanya tuh, apabila hari raya bertepatan jatuh terjadi pada hari Jumat. Nah, ini ada beberapa persoalan. Tadi sudah sampaikan oleh pembicara bahwa ketika terjadi 2 hari raya pada satu hari, muncul pertanyaan apakah bagi orang yang sudah melakukan sholat hari raya di pagi hari tetap melakukan sholat Jumat atau tidak. Nah, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak melakukan sholat Jumat, bagi orang yang sudah menghadiri pelaksanaan sholat Id di pagi hari, apakah dia tetap melakukan sholat duhur atau sholat duhur memang nggak ada gitu. Ini kan sering terjadi. Iya, betul. Karena dalam hadis disebutkan bahwa salah satu sahabat disebutkan beliau tidak sholat apapun
dari setelah sholat id sampai menjelang asar. Sampai menjelang Ya. asar. Maka ini terkesan kan sholat Jumatnya tidak dilakukan, Sholat zuhurnya pun tidak dilakukan. Oh gitu. iya, betul. Nah, ini dua pertanyaan. Yang ketiga mungkin sebagai warga Muhammadiyah termasuk pegawai mualimin, ada guru, ada karyawan, bagaimana di hari akhir itu punya bekal. Seandainya nanti di masyarakat itu kalau kebetulan warga Muhammadiyah semua mayoritasnya itu alhamdulillah akan bisa satu pemahaman. Walaupun tidak nanti akan menjadikan pemahaman bagi dirinya dan kepada orang lain. Gitu. Ini bekal bagi kita bagaimana menghadapi yang semacam ini. Untuk persoalan ini memang perlu kita kembali kepada sumber utama. Kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Yang ada kewajiban sholat Jumat bagi orang yang beriman pada hari Jumat. Maka yang pertama yang harus dipahami itu adalah siapa yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat di dalam surat Al-Jum'ah itu sudah dijelaskan. Ya. Kemudian di situ juga di dalam hadis juga dijelaskan pula bahwa seluruh orang yang beriman laki-laki wajib melakukan sholat Jumat. Yang dikecualikan ada 4 ya. Ada perempuan, musafir, anak kecil dan yang sedang sakit. Itu boleh tidak melakukan sholat Jumat. Biar nanti kerangkanya kita bisa pas di situ. Ya. Nah, yang kedua tentang sholat Id. Nah, pertama sholat Jumat itu kan hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Nah, sekarang untuk sholat Id ini sunnah. Nah, walaupun sunnah, tapi ketika bersamaan dengan hari Jumat itu ada 2 hal yang dipahami. Di dalam Islam kita mengenal ada Jumat Id yang kedua yang disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di dalam hadis disebutkan ada istilah idastama'a idani, apabila bertemu berkumpul 2 Id. Yang dimaksud dengan 2 Id ini bukan Idul Fitri dengan Idul Adha. Karena nggak mungkin, ya. Nggak mungkin jadi satu Idul Fitri Idul Adha ya. Yang dimaksud dengan 2 di sini adalah Id sholat Jumat dan Id Idul Fitri atau Idul Adha. Oh, karena memang kita tahu juga hari Jumat itu adalah hari rayanya. Betul. Pekanan umat Islam ya. Ya. Maka di dalam hadis lain kan ada ketentuan tidak boleh melakukan puasa pada hari Jumat khusus. Karena itu ada hari. Nah, sekarang berkaitan dengan sholat Id pada hari Jumat itu, pertama kita lihat di dalam beberapa hadis Rasulullah, di sana disebutkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pernah bertanya kepada Zaid bin Arqam. Ketika itu Muawiyah menanyakan, apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW 2 hari Id ini bertemu dalam 1 hari? Nah, kemudian Zaid bin Arqam menjawab, na'am ya. Pernah saya menyaksikan bersama Rasulullah 2 hari ini terjadi pada 1 hari. Nah, kalau demikian, ini sikap sahabat ya. Ketika melihat sesuatu itu yang dilihat adalah bagaimana contoh Rasulullah. Nah, maka pertanyaan Muawiyah bin Abi Sufyan itu kaifa yasna? Bagaimana Rasulullah melakukan 2 hal ini? Apakah Rasulullah itu sholat Id kemudian sholat Jumat juga, atau sholat Id tidak sholat Jumat? Nah, maka Zaid bin Arqam menjelaskan bahwa Rasulullah sholat kemudian memberikan rukhsah. Nah, di hadis itu hanya disebutkan kemudian memberikan rukhsah. Berarti Rasulullah sholat Id kemudian memberikan rukhsah. Nah, pertanyaannya kepada siapa rukhsah ini diberikan? Rukhsahnya itu pasti rukhsah untuk sholat berikutnya, karena pada hari Jumat itu. Kemudian di dalam hadis lain itu disebutkan bahwa rukhsah itu diberikan kepada ahlil awali. Ahlil awali itu mungkin ahlul qura ya. Penduduk-penduduk yang ada di desa. Yang jauh mungkin. Yang jauh tempatnya. Karena jauh, maka pada saat itu Rasulullah menyampaikan bahwa ketika orang masuk pada hari Id dan bersamaan dengan hari Jumat, maka di situ melakukan sholat Id di pagi hari bagi orang yang datang jauh dari pelosok, dari tempat manapun ke tempat pelaksanaan sholat Id, mau kembali kan susah. Iya, betul. Di situ ada masakoh. Betul. Karena ada masakoh, maka muncullah rukhsah. Maka di dalam hadis disebutkan
siapa yang ingin menunggu pelaksanaan sholat Jumat silakan. Artinya sudah jauh-jauh datang dari kampung, dari desa ke kota katakanlah untuk melakukan sholat Id. Kemudian mau balik lagi, ini kan perlu waktu. Berat Ustaz ya, agak jauh juga ya. Kalau ingin tetap di kota untuk menghadiri sholat Jumat silakan. Ditunggu untuk melakukan sholat Jumat. Tapi bagi ingin yang pulang, adin tulahu, saya mengizinkan. Berarti di sini Rasulullah memberikan kerusuhan kepada penduduk di kampung, di tempat yang jauh dari tempat pelaksanaan sholat Id, untuk kembali ke tempat masing-masing dan diberi kerusuhan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Masya Allah. Berarti ini syaratnya, syaratnya memang kerusuh itu ada karena ada masyakoh, ada kesulitan bagi seseorang untuk melakukan amalan atau perbuatan itu. Maka di situ muncul ada rukhsah tadi. Sesuai dengan semangat yang ada di dalam Al-Quran ya. Di dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa. Di situ ada konsep al-yusr. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan keringanan dan tidak memberikan kesulitan. Insyaallah. Di dalam pelaksanaan agama Islam memang ada konsep at-taysir. At-taysir itu kemudahan. Adanya rukhsah. Jadi pertama yang harus dipahami bahwa ketika terjadi pelaksanaan sholat Id bertepatan dengan pada hari Jumat, maka silahkan kepada jamaah untuk melakukan sholat Id di pagi hari. Bagi orang yang ingin tetap melakukan sholat Jumat, ya tetap melakukan sholat Jumat. Bagi orang yang ingin tidak melakukan sholat Jumat, boleh, tapi catatannya adalah rukhsah itu diberikan bagi orang yang jauh. Untuk melakukan sholat Id. Sekarang konteksnya kan tidak ini Mas Deden. Betul. Artinya sekarang kan masjid di mana ada ya, di mana-mana ada tuh. Di sekitar kita ini kan antara pelaksanaan sholat Id dengan sholat Jumat itu nggak ada kesulitan. Betul. Nah sekarang ini problemnya di situ. Apakah kita akan memahami hadis itu secara dohiriyah? Maka di sini ada di kalangan para ulama itu kan dalam hal ini ada dua. Satu ada yang memberikan kerusuhan, ada yang tidak memberikan kerusuhan. Paling tidak ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Tapi intinya tetap kalau misalkan tadi berkaitan dengan hadis tadi Ustaz ya, itu kan ada masakohnya sehingga dikasih rukhsah tadi. Nah, ketika kita berbicara tentang zaman sekarang Ustaz, zaman sekarang yang artinya memang masjid itu di mana-mana bisa kita bisa kita gapai dimanapun gitu. Ada bahkan 5 langkah ada masjid, di sini ada masjid. Seperti kayak di tempat saya di Lombok itu ya hampir namanya kan 1000 masjid Ustaz. Ya. Hampir 5 meter ya masjid, 5 meter ya ada masjid. Artinya memang kalau Muhammadiyah sendiri nanti akan kita bahas juga Ustaz ya. Boleh nggak kita mengambil rukhsah ini? Ya, kalau mengambil rukhsah itu namanya kebolehan. Karena Rasulullah sendiri kan memberikan kerusuhan. Maka di situ yang harus kita pahami bahwa farokhasa ketika Rasulullah memberikan kerusuhan itu ini jangan titik di situ. Jadi dipahami hadis yang lain. Rukhsah ini tidak semata-mata kepada siapapun. Apakah pada orang yang di kota ikut sholat Id, kemudian diberi kerusuhan, padahal nggak ada masalah. Apakah sama dengan orang yang jauh-jauh dari kampung pergi ke kota untuk melakukan sholat Id, berkumpul semua kan? Karena beda antara sholat Id dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan hanya terbatas kaum laki-laki. Betul. Sedangkan sholat Id itu seluruh lapisan umat Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, bahkan wanita yang sedang haid pun dianjurkan untuk menghadiri sholat Id, bukan melaksanakan. Kenapa? Karena di situ ada momentum yang sangat penting. Karena sholat Id itu berkumpulnya umat Islam seluruh, lebih luas lagi. Maka dari kampung, dari desa pergi ke kota. Ada momentum yang sangat penting dan di situ mungkin ada informasi yang sangat penting diberikan oleh Rasulullah. Maka datang semua. Insya Allah, tentang kebahagiaan bersama juga Ustaz ya, karena hari raya kita bersama. Nah, tadi Ustaz, menarik seperti apa yang Ustaz Asep bahas tadi di awal. Nah, apakah ketika misalkan seseorang sudah kalau hadis tadi yang di awal Ustaz Asep sebutkan, ada yang mengatakan bahwasannya kalau kita sudah sholat Id, nah kemudian juga ini ketika ada masakoh tadi, ada orang desa jauh tadi. Nah, apakah dia memang harus untuk sholat zuhur atau tidak sholat? Nah, seperti yang di awal tadi Ustaz Asep bilang tadi. Ya, jadi kembali kepada ketentuan. Ketika ketentuan itu ketika ada rukhsah, berarti yang wajib
tidak dilakukan, kembali kepada yang asal. Ketika ada kerusuhan tidak melakukan salat Jumat, maka orang yang mengambil kerusuh itu kembali tetap melakukan salat zuhur. Nah, itu ya kita garis bawahi, wajib untuk tetap melaksanakan salat zuhur, Ustaz, bukan ya. berarti tidak melakukan salat Jumat juga tidak melakukan salat zuhur. Itu kacau. Oke, menarik. Nah, apakah ini berlaku juga ini berarti berlaku untuk dua, Ustaz, ya? Kalau misalkan Idul Fitri berpapasan dengan atau bertepatan dengan hari Jumat, begitu juga dengan Idul Adha ketika dia bertepatan dengan hari Jumat. Walaupun misalkan belum selesai penyembelihan hewan kurban, nah itu gimana, Ustaz? Ya, bukan masalah waktu penyembelihan kurban, tapi yang penting pelaksanaan salat Id. Oh, iya. Kemarin dalam kasus terakhir itu kan kita menghadapi kasus waktu masih pandemi tahun 2020. Iya. Waktu kan awal mula pandemi itu muncul problem-problem dalam ibadah. Iya, betul. Apakah salat Jumat tetap dilakukan di lapangan atau di masjid? Di masjid. Ketika pandeminya sangat kuat, apakah tetap dilakukan salat Jumat di masjid atau di rumah kan? Iya. Muhammadiyah sampai menyampaikan fatwa boleh melakukan salat Jumat di rumah. Nah, ketika muncul waktu itu saya masih ingat ketika akan mengeluarkan fatwa itu kan bertepatan dengan hari raya Idul Kurban. Iya. Nah, apakah salat Idul Kurban, Idul Adha ya, itu tetap dilakukan di pagi harinya? Iya. Sekarang kalau dilakukan di masjid, apakah tetap melakukan salat Jumat juga? Nah, di situ dimunculkan bagi orang yang tidak ada kesulitan, maka di situ tetap melakukan salat Jumat. Tapi kalau ada yang kesulitan, tidak melakukan salat Jumat pun boleh, tapi langsung melakukan salat zuhur. Jadi ini berlaku bagi pelaksanaan salat Idul Fitri, Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Bagi orang yang melakukan salat Id di pagi hari ada kerusuhan. Jadi intinya bagi yang melakukan salat Id di pagi hari itu ada kerusuhan. Terutama bagi orang yang ada masyakoh. Artinya ada kesulitan pada konteks sekarang ini. Masyakoh itu kan bisa masafah perjalanan, bisa jadi kondisi. Oh iya. Kondisi seperti pandemi kemarin kan masyakoh. Yeah. Menghindari supaya tidak terjadi penularan. Itu kan masyakoh juga untuk pelaksanaan kewajiban. Maka boleh tidak melakukan salat Jumat, kembali kepada salat zuhur. Bagi yang tidak melakukan salat Id, tetap melakukan salat Jumat. Nah, di sini problemnya. Ketika masakonya sekarang kan sudah pandeminya sudah mulai berkurang ya. Sekarang untuk pandemi sudah nggak ada masalah. Walaupun sekarang ada surat dari nggak boleh buka bersama tidak boleh buka bersama. Syukurnya kita ASM ya, Ustaz ya. Muhammadiyah ya. Nah, oke, Ustaz. Menarik kalau misalkan tadi sudah kita bahas mengenai beberapa pandangan para ulama terhadap hal tersebut, bolehkah kita mengambil rukhsah dan lain-lain itu. Nah, mungkin ini perlu kita tegaskan lagi, Ustaz. Bagaimana fatwa Muhammadiyah terkait hal tersebut, agar warga Muhammadiyah pun jelas ketika nanti hari raya Id itu mereka jelas mau ngapain, melakukan sholat Idkah, kemudian dilanjutkan dengan Jumat atau mengambil rukhsah tadi. Nah, ini perlu kita tegaskan lagi. Silakan, Ustaz Asep. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang terakhir ini saya tegaskan bahwa apabila terjadi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha pada hari Jumat, maka yang perlu dipahami sebenarnya ini persoalan ini sudah ada jawabannya. Iya. Di tanya jawab agama jilid kedua. Oh, di jilid kedua sudah ada. Cuman mungkin warga kita ini kan punya bukunya tapi tidak sempat baca. Saya bantu untuk membaca. Saya bantu untuk membaca dan menyampaikan kembali. Di dalam buku itu disebutkan bahwa prinsipnya bagi orang yang melakukan sholat Id di pagi hari ada kerusuhan apabila ada masako untuk melakukan sholat Jumat. Artinya boleh tidak melakukan sholat Jumat, maka kembali kepada yang pokok yaitu melakukan sholat zuhur. Yang kedua, bagaimana sikap Muhammadiyah? Nah, sikap Muhammadiyah memahami hadis. Di dalam hadis itu kan ada faman sya'a ayyusalliya. Siapa yang ingin melakukan sholat silakan lakukan. Tapi itu tidak bisa berhenti di situ. Kita ambil ada di dalam hadis itu kata kunci yang sangat menarik ya. Di dalam hadis itu pertama hadis yang menjelaskan Rasulullah ketika memberikan kerusuhan, Rasulullah di akhir itu menyampaikan wa inna mujammi'un.
kami tetap melakukan sholat Jumat. Jadi Rasulullah pagi hari melakukan sholat Id, ketika tiba waktu sholat Jumat, beliau melakukan sholat Jumat. Jumat juga. Ini salah satu indikator yang menunjukkan bahwa sholat Id itu tetap dilaksanakan ketika hari Jumat, dan ketika Jumat itu waktunya tiba tetap dilaksanakan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, bisa diperkuat dengan hadis lain. Hadis lain ketika kita membaca satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu biasa melakukan sholat Jumat dan Id dengan bacaan yang sama. Masih ingat ya Pak Deden ya? Bacaan di rakaat pertama surat apa? Al-A'la. Al-A'la, betul. Yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Jadi Rasulullah biasa membaca di sholat Jumat itu surat Al-A'la pada rakaat pertama, di rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Begitu juga Rasulullah pada sholat Id. Berarti kebiasaan Rasulullah itu sama. Di rakaat pertama itu membaca surat Al-A'la, dan rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Nah, di akhir hadis itu disebutkan ketika terjadi dua hari raya ini pada satu hari, Rasulullah membaca dua surat tersebut di dalam dua sholat. Jadi Rasulullah membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah di rakaat pertama dan kedua itu di dua sholat. Di sholat Idul Adha, waktu itu Idul Fitri ya. Kemudian yang kedua di sholat Jumat ketika terjadi hari Jumat bertepatan dengan hari raya. Berarti ini menunjukkan bahwa dari sini kita simpulkan kalau di dalam bahasa usul fikihnya dengan menggunakan pendekatan isyaratun nas. Berdasarkan pendekatan isyaratun nas bahwa Rasulullah itu ketika terjadi sholat Idul Fitri atau Idul Adha pada hari Jumat, Rasulullah tetap melakukan sholat Jumat. Bahkan di dalam fatwa itu sangat menarik pada gimana itu, untuk mengcover, menyantuni orang-orang yang ingin tetap melakukan sholat Jumat dan menyantuni orang yang tidak pergi pagi hari untuk melakukan sholat Jumat, sholat Idul, itu kan tetap harus melakukan sholat Jumat. Maka di fatwa itu sebaiknya, seyogianya warga Muhammadiyah tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Bahkan dengan kata lain, kalau saya diakhirkan dengan tidak boleh atau jangan sampai menutup rapat-rapat masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat. Nah itu dia. Ini penting ya, jangan sampai nanti kita menutup kepada orang yang ingin melakukan sholat Jumat padahal paginya belum melakukan sholat Id. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah tetap nanti pada tanggal 21 ya, 21 April kita tetap melakukan sholat Id di pagi hari, dan pada hari Jumat itu pula pada saat waktu sholat Jumat tiba tetap kita buka pelaksanaan sholat Jumat. Meskipun di dalam hadis itu kan perdebatannya tetap melakukan sholat Jumat bagi imam. Kalau bagi imam kasihan imam. Sekarang modelnya kan ada khotib belum tentu imam. Betul. Maka ini tetap kita lakukan sholat Jumat dan kita buka. Jangan sampai kita membuat tulisan pada hari ini tidak ada pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ini kan jadi sangat ironis dengan fatwa itu. Ini sangat penting bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti warga Muhammadiyah, terutama pegawai Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, baik karyawan atau ustadz, itu bisa mengamalkan apa yang difatwakan oleh Muhammadiyah. Nanti bisa dibaca di dalam buku Tanya Jawab Agama jilid kedua. Dan bisa fatwa-fatwa lain bisa dibaca atau bisa dicari di Google lah, nanti bisa ketemu. Saya kira itu Pak Deden. Masya Allah, terima kasih. Sebenarnya kalau berbicara mengenai hal-hal yang seperti ini di buku Tanya Jawab Agama di buku Tanya Jawab Agama itu sudah ada. Ya. Cuma memang kitanya aja mungkin yang kadang. Yang kedua juga kan peristiwa ini tidak mesti setiap hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Ya betul. Karena kebetulan sekaligus mungkin saya akhiri gini. Ini sangat menarik. Kemarin ada perdebatan tentang penetapan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan 1 Ramadan. Apakah hisab atau ru'yat? Muhammadiyah menggunakan hisab. Dengan menggunakan hisab itu justru lebih siap. Kita sudah mengetahui kapan terjadi hari raya. Bayangkan kalau menggunakan ru'yat, kita belum tahu kapan hari raya kan. Ketika kita tahu berdasarkan hisab itu bahwa hari raya akan terjadi pada hari Jumat atau bukan. Ketika terjadi pada hari Jumat, apa yang harus kita lakukan? Itulah hikmah
penggunaan Muhammadiyah menggunakan hisab itu akan jauh berkemajuan. Tidak akan sulit kapan bicara tentang mensikapi hal ini kan. Kita sudah punya cara dengan penggunaan itu, di samping membantu kepada sektor lain ya. Penggunaan hisab itu bisa menentukan hari raya kapan. Itu kan dampaknya bukan hanya ibadah. Untuk tuslah hari raya itu bisa berpengaruh. Pak Deden Lombok minus keberapa itu berdasarkan hisab, bukan ru'yat. Betul. Gak mungkin kalau misalkan kita pakai apa namanya Ru'yatul Hilal, kadang wah saya mau ke Lombok Hamin berapa ini kan belum tahu Hamin berapanya. Masya Allah, artinya memang jangka panjang Ustaz ya. Kalau membicara mengenai hisab itu artinya jangka panjang. Nah ini pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, saya kira sudah jelas dan sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Kiai kita tadi bagaimana apabila ada dua Id, maksudnya di sini adalah Idul Fitri ataupun Idul Adha bertemu dengan hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat. Jadi sudah jelas, fatwa dari Muhammadiyah juga sudah jelas. Maka sebagai warga Muhammadiyah, seyogyanya kita juga mengamalkan apa yang difatwakan oleh Muhammadiyah dan juga mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tetap mengedepankan toleransi ya. Nah itu yang paling penting. Terima kasih Ustadz Asep sudah menjelaskan dengan sangat gamblang. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustadz Asep ini juga kita terapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama nanti ya. Sebentar lagi 4 hari lagi saja. 4 hari lagi kita akan melaksanakan salat Id dan juga bertepatan dengan hari Jumat. Terima kasih sekali lagi Ustaz Asep. Jazakumullahu khairan katsira sudah sharing bersama pemirsa Muin TV hari ini. Begitu juga pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di waktu-waktu akhir ini. Saya Muhammad Deden Irwandi selaku host pamit undur diri di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.